Hai Mihcaster, kembali lagi di Mihcast kali ini dan kita akan membahas tentang tragedi Kanjuruhan, dan hari ini kita menampilkan narasumber yang pastinya pas sekali untuk membahas tragedi Kanjuruhan ini, yaitu beliau adalah Bapak Imam Hidayat SHMH. Beliau adalah seorang Sekjen DPN Pradi dan juga menjadi Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan. Hai Pak Imam, terima kasih sudah hadir Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi kita akan membahas materi tentang Kanjuruhan dan Itaewon nih Pak, tapi kita lebih ke Kanjuruhan aja ya. Ya, oke. Oke Pak Imam, kita tahu bahwa waktu kita menghadapi tragedi Kanjuruhan di Indonesia ini kan personil aparatnya itu lengkap sekali ya Pak ya. Sementara di Itaewon itu kan tidak ada personil aparat di sana, tetapi mereka sudah melaporkan kejadian itu, ada 11 laporan dan akhirnya baru polisi datang. Nah, sementara di Indonesia itu ke tragedi Kanjuruhan ini kan personilnya lengkap nih Pak ya. Tetapi malah ada kejadian penembakan gas air mata. Dan juga sampai saat ini keluarga korban Kanjuruhan itu masih berjuang ya Pak ya. Dan katanya saya dengar ini bumi dan langit, artinya masih proses terus nih Pak. Gimana menurut Pak Imam? Jadi begini, kalau kita bicara tragedi Kanjuruhan ini kan suatu peristiwa di mana kemudian sesungguhnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama dalam artian penyelenggaraan Liga Sepak Bola. Ya. Apalagi ini kan diprediksi high risk ya, karena antara Arema dan Persebaya Surabaya dengan supporternya bonek. Kemudian juga jam tayang juga dari keamanan sebenarnya di awal sudah meminta untuk jam penayangan itu ada di sore hari. Iya dong, jam 3. Kemudian ternyata setelah berunding mungkin broadcasting dengan pihak-pihak seperti LIP ya, tetap memutuskan bahwa weekend jam penayangan, jam pertandingan di jam 8 malam. Oh, baru mulai jam 8 malam. Iya, sudah ini high risk, resikonya besar. Kemudian juga saya melihat dengan personil keamanan dari polisi berjumlah 2.000 berapa itu untuk membackup penonton yang ada 48.000 ya, sesuai dengan karcis yang terjual. Belum lagi penonton yang di luar stadion. Saya kira persiapannya belum maksimal, belum memadai. Artinya ini dengan jumlah sebegitu banyak penonton, tetapi ya aparat keamanan yang disiagakan di BKO kan itu hanya 2.000 lebih. Jadi kemungkinan besar apabila kemudian terjadi kericuhan, saya pastikan bahwa aparat itu tidak akan bisa mengatasi, begitu Mbak. 2.000 personil Pak? Iya. Itu masih kurang? Masih kurang. Seharusnya berapa kira-kira Pak? Ya, kalau saya secara pasti sih nggak paham berapa aturan SOP-nya, tetapi paling tidak dengan beberapa kriteria parameter tadi, high risk, malam hari, weekend, antara Arema dan Persebaya, paling tidak mungkin bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipat dari personel yang ada, kalau memang itu tujuannya untuk mengamankan suatu proses pertandingan sepak. Kalau kita membandingkan ya Pak ya, Kanjuruhan dan Itaewon nih di Korea ya, kira-kira perbandingannya tuh gimana sih pengamanan di Korea dengan di Indonesia nih? Enggak, kalau di Korea Itaewon ini kan suatu pertunjukan ya, kemudian mereka mengadakan di suatu gang, jalan yang enggak lebar ya, tapi tempatnya terbuka ya, meskipun jalannya enggak lebar. Dan memang di situ tidak diperlukan keamanan khusus ya, karena ini bukan jenis kegiatan yang kemudian sudah dikalenderkan. Kalau PSSI ini kan sudah dikalenderkan, artinya sudah dijadwalkan. Jadi menurut saya justru bahwa kejadian Kanjuruhan ini semakin memperlihatkan bahwa sesuatu yang kemudian seharusnya tidak terjadi bisa saja terjadi apabila kemudian itu dalam tanda kutip ada pembiaran. Jadi seperti bumi dan langit ya.
Kalau saya dengar di Taiwan itu polisinya meminta maaf, mengakui kesalahannya. Kalau di sini sih kayaknya masih kena sanksi administratif, yaitu Kapolres Malang dipindahkan entah kemana kita nggak tahu, kemudian Kapolda Jatim dipindahkan entah kemana kita nggak tahu, tapi proses etiknya belum dilakukan, apalagi pertanggungjawaban pidana. Itu Mbak yang kita alami. Menurut Bapak, ini kan ada yang saya dengar kan kepolisian sudah menyatakan bahwa gas air mata itu sudah sesuai prosedur. Ya. Tetapi kenapa harus ditembakkan gas air mata itu? Penyebabnya itu apa ya Pak? Enggak kan gini Pak, kalau kita bicara sepak bola, kita bicara statuta FIFA. Ya. Kalau FIFA bilang bahwa pertandingan itu 45 menit kali 2, nggak mungkin dong sepak bola kemudian di Indonesia karena penontonnya begitu banyak mengendaki 90 menit kali 2. Nggak masuk barang itu. Artinya apapun keputusan FIFA, aturan FIFA itu harus dijalankan oleh penyelenggara sepak bola di seluruh dunia yang induknya di FIFA. Di statuta FIFA itu pasal 29 itu sudah tidak diperbolehkan aparat keamanan dalam suatu pertandingan membawa atau dipersenjatai gas air mata. Jadi kalau ada kericuhan itu penanganannya dengan water cannon atau dengan pentungan, ya. Itu pun kalau kita lihat liga-liga di luar negeri, itu kan nggak ada aparat keamanan. Mereka kalaupun ada itu berpakaian preman. Nah, Kanjuruhan ini sangat-sangat kemudian tidak mengakomodasi statuta FIFA. Apakah kemudian dengan alasan bahwa PSSI kurang mensosialisasikan kepada kepolisian? Itu hal yang kemudian tidak bisa menjadi alasan pembenar. Jadi apalagi kita tahu gas air matanya sudah kedaluarsa. Tentu sudah kedaluarsa. Sudah kedaluarsa. Artinya sudah kedaluarsa, artinya bahwa kandungan kimia di dalam gas air mata yang dilontarkan ya, itu kan nggak bisa kemudian kita katakanlah membawa akibat A atau B. Dan Mbak perlu ketahui bahwa untuk pengendalian massa di dalam stadion, gas air mata itu kurang tepat. Karena tidak ada tempat berlindung, berlari, mencari udara yang lebih segar. Kalau demo di jalan oke, tembak gas air mata, pendemo lari ke kanan ke kiri cari jalan. Tapi kalau di ruang tertutup seperti stadion, apalagi yang kita tahu bahwa gas air mata itu yang dilakukan oleh aparat ya, ditembakkan di tribun 12, 13 yang notabene di situ adalah tribun anak-anak, ibu-ibu dan perempuan, dan tribun itu nggak ada kericuhan. Jadi mereka berdiri hanya melihat kejadian yang ada di lapangan. Itu. Kalau kita lihat kan Aremania sendiri sudah menuntut polisi ya Pak ya. Tetapi kan belum ada tuntas nih. Aremania kan minta ini tragedi Kanjuruhan ini kan diminta tuntas, tapi belum tuntas ya Pak ya. Kira-kira seberapa rumit sih, seberapa kompleks gitu untuk menuntaskan kasus tragedi Kanjuruhan ini? Dan kira-kira yang bertanggung jawab itu siapa Pak? Instansi ataukah dari pihak yang lain? Tentu karena yang bertanggung jawab, paling bertanggung jawab itu tentunya PSSI dong. Karena dia yang punya kewenangan menyelenggarakan suatu pertandingan sepak bola, kemudian juga LIB ya, Liga Indonesia Baru, kemudian juga Arema, PT Arema Berkarya Bersatu apa itu lupa saya. Kemudian juga sehubungan dengan hak siar di TV, kemudian juga keamanan, bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik ya, karena kan penonton ini kan membeli karcis, harusnya dia mendapatkan perlindungan, rasa nyaman untuk melihat suatu pertandingan. Tetapi kan kejadiannya justru kebalikannya. Pada waktu terjadi dalam tanda kutip saya bilang ada kericuan ya, sebenarnya kericuan sebenarnya nggak ada, karena supporter bonek nggak ada di situ. Jadi kalau kemudian official Persebaya, pemain Persebaya sudah diamankan dalam ruang ganti itu, tinggal pemain Arema di situ. Dan menurut Bapak PSSI itu sebagai entitas atau dipersonifikasi oleh ketua umumnya Pak? Artinya kalau kita meminta pertanggungjawaban
baik pidana maupun perdata, kita nggak bisa kemudian berbicara secara personal ya, artinya secara korporat ya, Iya, secara ya. aturan anggaran dasar ya. Don't check personal ya. Iya, karena kita juga nggak tahu sistem daripada pengambilan keputusan, apakah ketua umum itu mempunyai hak veto ya, atau harus kolektif kolegial. Artinya nanti di proses penyidikan itu kita akan tahu bagaimana aturan di dalam anggaran dasar PSSI Mhm. itu, Mbak. Oke. Dan ini kira-kira ada indikasi pelanggaran HAM-nya nggak, Pak? Ya pasti dong. Kalau pelanggaran HAM, iya pasti. Makanya Komnas HAM bilang ini pelanggaran HAM. Cuma kita kecewanya kan bukan pelanggaran HAM berat ya. Dengan begitu banyaknya kemudian korban yang meninggal dunia, seharusnya Komnas HAM itu mungkin lebih dalam lagi, atau mungkin kalau saran saya lebih jauh lagi datang, lebih lama lagi datang ke keluarga korban. Bagaimana trauma-trauma ya yang memerlukan ya healing dari psikolog-psikolog itu kan luar biasa. Ya, saya dengar traumanya itu mendalam sekali buat mereka. Itu sampai mana, Pak? Ngeri atau sampai mengerikan sekali, Pak? Iya, kalau menurut saya mungkin di atas mengerikan sekali ya. Di atas mengerikan sekali. Iya, soalnya Boleh cerita, Pak? ada klien kita yang perempuan muda ini dari Blora juga, tapi dia Aremanita. Setiap kali mendengar sirine ambulan bunyi, dia akan berlari menuju bawah meja dengan menutup telinganya. Wow. Itu sudah berapa lama? Artinya dia ketemu kita itu mungkin sudah lewat 35 hari masih tersisa. Belum yang lain seperti yang datang ke kantor juga, saya agak lupa namanya ya, Felicia pas apa itu, umur 15, itu kalau ditanyai seperti orang apa? Kalau orang Jawa bilang ngeleleng. Leng-lengan ya, nggak nyambung, diem lagi. Itulah ya, makanya kita bergandeng tangan dengan psikolog, kemudian juga relawan-relawan juga banyak. Mas, kalau perlu psikolog kita siap, Mas, kita datangi juga siap. Artinya kita bersinergi dengan banyak pihak, karena memang akibat yang ditimbulkan itu sangat meluas, dan menurut saya sih itu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Iya, Pak. harusnya itu. Dan dari korban 135 yang sudah berjatuhan itu ya, Pak ya, ada yang mengajukan otopsi kan. Nah, jika sudah ada proses, nah itu prosedurnya seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau kita menangani atau perkara pidana yang lain ya, sebelum mayat entah itu dibunuh atau pembunuhan atau karena kecelakaan, itu biasanya oleh penyidik dilakukan otopsi terlebih dahulu, karena penyidik punya kewenangan pro justisia, demi keadilan. Baru diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan ya. Tetapi dalam proses ini dari 135 nyawa yang melayang, itu tidak dilakukan otopsi sama sekali oleh penyidik pada saat proses awal. Setelah itu dikembalikan ke keluarga masing-masing. Kemudian keluarga juga kemudian menguburkan. Salah satu klien kita, Mas Devi Ato ini kan tadi di awal saya sampaikan dia 2 anaknya meninggal dan mantan istrinya juga meninggal. Pada tanggal 10 Oktober, 10 hari pasca kejadian itu kan datang ke kantor, kemudian petugas LPSK juga datang ke kantor membap kronologi. Petugas LPSK bilang ke saya, Mas, kliennya sama ini mau diotopsi. Benar, saya bilang iya benar, saya panggil lah Mas Devi Ato. Iya benar Pak, oke. Bikin pernyataan bersedia diotopsi. Kemudian kita berhubungan dengan orang lingkungan TGIPF, entah benar enggak ya. Beliau menyarankan, iya Mas, nanti saya kirim ke Jakarta, nanti ini silent operation. Jadi nanti yang menangani adalah riset, bukan karena penyidikan, riset ya. Jadi akademisi. Oke. Kita lempar surat pernyataan ke dia by WA, lempar ke Jakarta. Ternyata besoknya Kapolri sudah mengumumkan, Mabes Polri, bahwa akan dilakukan otopsi tanggal 20 Oktober. Klien kita shock ya. Wah, kok tiba-tiba udah ada press release dari Kapolri ya, dari Mabes Polri. Sudah shock, apalagi Mas Devi Ato ini serumah dengan bapak dan ibunya. Nah, di samping itu ternyata beberapa hari kemudian datanglah oknum, saya bilang oknum ya, petugas kepolisian ya. Itu tidak lebih dari 1 orang dan beberapa kali datang ke rumah Mas Devi Ato. Memang kalau intimidasi secara fisik enggak,
tapi mereka dengan cara berkomunikasi yang menurut saya itu antitesis ya. Seperti bilang petugas itu, Mas, apa sama enggak kasihan dan keluarganya kalau melakukan otopsi. Kedua, Mas, apa sampean sudah berunding dengan keluarga wajak, keluarga mantan istrinya? Padahal kan nggak ada hubungannya. Kalau sudah bercerai, anak itu kan ibunya udah meninggal, ya bapaknya yang punya hak dong untuk mengajukan otopsi. Akhirnya dari beberapa kali pertemuan dan beberapa komunikasi yang tidak tidak bagus, akhirnya Mas Devi Atok mengundurkan, mencabut pada tanggal 17 Oktober. Dari peristiwa itu, Mbak Mela ya, kita akhirnya meminta bantuan LPSK. Saya telepon beberapa teman di LPSK, akhirnya datang. Kemudian kita sepakat, saya ketua tim Tatak mengajukan perlindungan melekat terhadap Mas Devi Atok. Dan itu sudah dipenuhi oleh LPSK. Jadi Mas Devi Atok kemana-mana sekarang ini selalu didampingi petugas LPSK. Kemudian dia merasa nyaman, kemudian merasa aman, kemudian dia mengajukan lagi otopsi pada tanggal 20 Oktober. Nah, kemudian dieksekusi ya, ekshumasi itu tanggal 5 November oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia Cabang Jawa Timur. Sudah 35 hari mayat itu dikubur. Tentu kita berharapnya apapun hasilnya itu sesuai dengan sumpah jabatan keilmuan para dokter itu. Tetapi kemudian banyak dokter yang bilang bahwa waktu efektif ya untuk otopsi itu bagusnya 14 hari. Ini sudah 35 hari. Kondisi tubuh juga kita nggak tahu, konstruksi tanah juga kita nggak tahu, dan pengumumannya dari Dr. Nabil Baswan sebagai ketua tim dokter forensik itu nanti keluar maksimal paling lama 8 minggu, Mbak. Jadi jalan ini berliku. Pada saat tim pencari fakta menyatakan bahwa sebab kematiannya adalah karena gas air mata, maka harus didukung alat bukti yang lebih kuat, lebih dalam. Itu apa? Ya otopsi dong. Oh, tapi kan kita semua tahu, Pak, itu kan kejadian itu kan karena gas air mata. Tapi kalau di otopsi itu untuk mencari apanya, Pak? Penyebab kematiannya. Karena penyebab kematiannya bisa juga matinya karena terinjak-injak. Oke. Iya dong. Karena kalau gas air mata yang normal, bukan kedaluarsa, itu mungkin mata pedes ya. Makanya kan orang demo-demo itu dikasih odol apa-apa itu ya, supaya nggak pedes. Tetapi kan memang secara kasat mata kita udah melihat bahwa banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah sakit itu sebenarnya fisiknya itu utuh, tapi mukanya hitam, kemudian keluar busa dari mulutnya, dan maaf keluar air kencing dari alat kemaluannya. Jadi seperti orang yang bunuh diri, karena dia rata-rata mencekik lehernya sendiri, mencari udara segar. Jadi baunya bau amoniak di rumah sakit itu klien saya bilang. Bahkan salah satu klien saya yang anaknya meninggal ya, si Jovan itu mukanya hitam ini, di garis ininya putih, karena dia sangat berusaha semaksimal mungkin mencari udara segar, dan akhirnya meninggal juga. Iya. Dan itu kalau Mbak Mela tahu, mamanya ini ngeri. Dia ke rumah mobil ya, ke perempatan berhenti, ingin cari polisi. Mana polisi? Mana polisi? Suruh sini. Begitulah trauma-trauma kena yang psikis juga ya, Pak ya. Trauma-trauma psikis yang dialami oleh keluarga korban. Satu lagi, Pak, kan ini kan tidak diperbolehkan kan oleh FIFA kan. Tetapi kenapa pihak kepolisian menyediakan gas air mata itu, Pak? Ya ini kan lucunya begini, pada saat ini mulai naik berita ini, polisi kan bilang nggak tahu dong. Kemudian PSSI disalahkan kurang mensosialisasikan. Oke. Artinya ini pertandingan di Indonesia sepak bola bukan yang pertama kali dong, sudah ribuan kali. Nah, kan kita tahu undang-undang itu setiap diundangkan dicatat dalam lembaran negara, tahu tidak tahu nggak ada urusan. Undang-undang itu berlaku, iya toh. Ya ini harus kan tahu. Ya harus tahu, Harus suka tahu. nggak suka, mau nggak mau, kalau sudah diundangkan dicatat di lembaran negara, ya menjadi ketentuan yang harus ditaati. Jadi kalau kemudian kepolisian bilang, loh itu kan hak kita sebagai sebagai orang yang diserai dalam segi keamanan. Nah, makanya di awal tadi saya bilang kalau kita sepak bola kita memang
taat pada FIFA. Kalau FIFA bilang 45 kali 2 pertandingan itu, masa kita mau bikin 90 kali 2 pertandingan? Nggak mungkin dong. Ya itu ilustrasinya lah Mbak, seperti itu. Jadi kalau kemudian nggak tahu, itu alasan yang ya siapapun nggak bisa terima. Pak Imam, sebelum kita tutup, kita lihat dulu video-video dari tanggapan dari masyarakat ya Pak ya. Ya silakan. Oke, kita mari lihat. Kanjuruhan tuh sangat disayangkan sebenarnya. Karena kan harusnya olahraga itu mempersatukan ya. Apalagi kan sepak bola tuh salah satu olahraga terbesar di Indonesia sebenarnya kan. Basis pendukungnya banyak. Tapi karena fanatisme yang berlebihan, akhirnya nyawa manusia jadi nggak ada harganya gitu kan. Dan tindakan represif dari aparat ya. Kalau dari berita yang saya baca kan tindakannya represif dan ada beberapa yang nggak sesuai lah dengan seharusnya seperti apa. Sebenarnya gimana ya, udah kejadian ya, cuma next time kalau ada antisipasi ada kayak gitu-gitu lagi tuh, pintu exit keluarnya tuh harus lebih besar. Sama tidak boleh menggunakan gas air mata, karena salah satu syarat dari FIFA dulu itu nggak boleh bubarin massa di dalam stadion menggunakan gas air mata. Sama stadion, pintu stadion itu harus besar-besar untuk baik untuk masuk ataupun keluar. Oke, gimana Pak tanggapannya? Iya, artinya para stakeholder kita, para pembuat kebijakan harusnya sudah ada kejujuran, Mbak. Yang kurang di bangsa ini adalah kejujuran. Kejujuran. Morality, moralnya. Itu aja. Aturan udah banyak. Iya toh. Tapi kalau kemudian tidak dilandasi moral dan kejujuran, akan sia-sia. Dan undang-undang juga sudah ada. Undang-undang sudah setiap saat amandemen ya itu artinya ke depan ya marilah kita sebagai bangsa kemudian mengutamakan moral dan kejujuran. Apapun bentuk peristiwa yang terjadi, kalau kita moralnya baik, kejujurannya, tanggung jawabnya itu akan selesai dengan baik. Oke. Terima kasih Pak Imam Hidayat sudah memberikan banyak insight untuk kita semuanya, dan kita tutup ya Pak ya, obrolan makasih, kita sore hari ini. Thank you, Oke. Thank you for watching this video Mihcaster. Sampai ketemu lagi di Mihcast yang akan datang pastinya dengan topik-topik trending yang akan kita bahas berikutnya. Terima kasih.